Selamat sore, kita dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas besar bagian keempat, penanganan masalah lingkungan hidup sederhana, mata kuliah pendidikan karakter dengan anggota 1 Muhammad Ansori dengan 130422 1048, 2 M Raditya Fatur Rahman 1304 221050. Yang pertama, deskripsi masalah lingkungan. Energi listrik sudah menjadi kebutuhan manusia sehari-hari dalam kehidupan manusia, terutama di masa modern sekarang ini. Segala kegiatan dan pekerjaan manusia sangat bergantung pada energi listrik. Namun sangat dikhawatirkan bahwa semakin listrik dibutuhkan, maka sumber dayanya pun akan semakin menipis, terutama energi listrik yang dihasilkan dari gas, minyak bumi, dan lainnya. Ingat pentingnya listrik dan semakin berkurangnya sumber daya untuk menghasilkan listrik, maka kami memilih tema cara menghemat listrik di rumah atau kantor. Besaran kebutuhan listrik masyarakat, terutama masyarakat di perkotaan, akan menyebabkan simpanan daya beserta sumber daya listrik semakin menipis. Sementara itu, kebutuhan manusia akan listrik terus meningkat. Pemborosan energi listrik ini dimulai dari bagian terkecil dalam suatu masyarakat, yaitu keluarga. Bayangkan saja jika setiap keluarga di setiap rumah di lingkungan tempat tinggal tidak dapat menjaga penggunaan listrik di masing-masing rumah. Jadi kita harus lebih menghemat listrik yang saat ini kita gunakan. Rumah-rumah di perumahan tempat kasus pada pembahasan ini merupakan rumah-rumah dengan pemasangan daya listrik yang besar di atas 2.200. Foto di lingkungan di rumah tersebut terdapat lihat pada gambar. Rata-rata 2.200 sampai 5.000. Jadi cukup besar untuk penggunaan listriknya. Seperti yang kita ketahui, saat ini di berbagai negara di dunia telah mulai mengingatkan gerakan energi hijau. Nah, energi hijau itu seharusnya sangat baik bagi penduduk di bumi karena kita bisa menggunakan perangkat listrik yang komponen dan sumber daya lainnya tanpa banyak merusak lingkungan untuk menghasilkan energi listrik seperti ya energi matahari sekarang sudah digunakan di banyak-banyak di jaringan-jaringan telekomunikasi juga sering digunakan energi matahari untuk powernya seperti itu. Ya, solusi untuk masalah lingkungannya, pada dasarnya solusi utama untuk menghemat penggunaan listrik adalah memiliki prinsip matikan perangkat listrik jika tidak dibutuhkan dan gunakan listrik secukupnya. Itu solusinya. Hal tersebut yang harus kita terapkan jika kita ingin menghemat penggunaan listrik di kantor maupun di rumah. Pada laporan ini kondisi konkret terjadi di perumahan di arah tempat saya tinggal, dan cara untuk menerapkan prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Gunakan perangkat elektronik yang hemat listrik, seperti ya AC yang sudah menggunakan inverter, lampu TV-TV yang menggunakan LED juga, terus laptop yang sudah lebih hemat listrik, dan perangkat-perangkat lainnya. Terus lampu juga kita gunakan lampu yang LED, jadi hasilnya terang tapi wattnya kecil. Terus AC juga kita gunakan seperlunya saja. Ya kalau kamarnya kecil nggak usah besar-besar PK-nya, kalau AC ya kamar kecil-kecil aja. Terus AC juga kalau cuaca dingin kalau bisa dimatiin aja. Terus untuk galon air minum kita pakai yang manual aja, yang bisa menarik air untuk kita gunakan untuk minum. Hambatan dan tantangan biaya serta efek samping dalam penerapan solusi masalah. Satu, apa saja hambatan? Hambatan adalah sebagai masyarakat masih tidak tahu mengenai borosnya penggunaan alat elektronik yang mereka miliki. Masyarakat hanya tahu membeli dan memakai tanpa tahu ada perbedaan yang signifikan jika mereka bisa mengetahui mana alat elektronik hemat listrik dan yang boros. Jadi masyarakat masih pengetahuannya ya bukan nggak tahu, cuman kayaknya kurang peduli.
Jadi masih asal yang penting bisa pakai gitu. Terus beberapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengerjakan solusi yang diajukan itu ada dasarnya. Jika membicarakan biaya untuk menganalisis itu tergantung merek alat elektronik juga, kecocokan alat elektronik, biaya juga. Ya memang yang hemat energi kadang-kadang harganya lebih tinggi. Jadi itu juga kendala sih. Efek samping dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari penyerapan solusi yang Anda berikan. Jadi penggunaan AC memiliki dampak negatif yang untuk suhu bumi, tapi juga sudah memberikan solusi agar AC digunakan secukupnya saja. Dan untuk masyarakat yang tinggal di lingkungan dingin, kami tidak menyarankan untuk menggunakan AC. Cukup gunakan kipas angin aja sudah cukup kalau sudah dingin. Kesimpulan dan sarannya dari pemaparan mengenai kondisi penggunaan listrik di perumahan Taman Mutiara dan pasar, serta berdasarkan permasalahan yang ada dalam pemborosan listrik di lingkungan perumahan tersebut, maka kesimpulan dari tugas penanganan masalah lingkungan hidup sederhana ini adalah masyarakat sebagai pengguna energi listrik terkadang tidak menyadari pentingnya penghematan energi listrik bagi kelangsungan listrik itu sendiri, khususnya di lingkungan dan pasar di tempat saya tinggal. Kehidupan masyarakat kota di tengah-tengah berlimpah energi listrik yang bisa digunakan, menyebabkan banyak penghuni rumah yang melakukan pemborosan energi listrik. Pemborosan energi listrik dapat terlihat dari kelalaian membiarkan perangkat listrik terpasang walaupun tidak digunakan. Lampu-lampu di rumah terus menyala walaupun sudah cukup cahaya. Membiarkan AC menyala setiap saat walaupun tidak digunakan, ataupun penggunaan alat elektronik yang berdaya listrik besar untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Solusi sederhana untuk mengatasi pemborosan energi listrik di perumahan, khususnya perumahan yang saya tinggal, adalah menggunakan perangkat elektronik yang hemat energi, menghemat pemakaian lampu, menyalakan AC seperlunya, menggunakan alat elektronik yang berdaya besar saat dibutuhkan dan tidak setiap hari, dan mengganti alat elektronik berdaya besar dengan perangkat lain yang memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya di pembagian kerja kita, tugas pertama saya sendiri melakukan observasi di lingkungan saya tinggal, mendiskusikan mengenai permasalahan yang dapat anggota kelompok lain. Mas Raditya melakukan pencarian informasi baik di buku maupun di internet mengenai energi listrik, menggunakan dan memanfaatkan listrik, pemborosan listrik, dan penghematan listrik, kemudian mendiskusikan permasalahan dengan anggota. Tugas kedua, saya melakukan pencarian informasi tentang berbagai cara dan tindakan yang dapat diambil dalam rangka menghemat energi. Mas Raditya melakukan riset tentang perkembangan kebutuhan energi listrik di masa ke masa, serta konsumsi listrik masyarakat dari tahun ke tahun. Yang ketiga, saya merangkum masalah lingkungan, dan Mas Raditya membuat tanggapan mengenai solusi yang diajukan kelompok 13. Yang keempat, saya membuat bagian deskripsi masalahnya, saran. Mas Praditya membuat bagian solusi hambatan dan tantangan biaya efek penerapan solusi masalah. Ya, videonya nanti saya lampirkan di tugasnya. Oke, sekian, terima kasih dari kita kelompok 11. Selamat sore.